Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Fahrizal dengan NIM 0529518853. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan langkah-langkah sesuai dengan panduan. Baik, eh, dalam pembuatan ERD ini kita harus menggunakan 5 langkah dalam pembuatannya. Yang dimana pada tahapan pertama kita harus menentukan entitas pada contoh kasus tugas yang telah diberikan. Baik, sebelum kita membuat entitas, kita harus membaca dulu soalnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Artinya, di sini akan ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, di sini akan ada entitas dosen juga. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Baik, kita langsung ke praktiknya untuk pembuatan diagram entitasnya. Untuk pembuatan diagram kita menggunakan YD Graph Editor. Uh, yang pertama kita dalam pembuatan RD kita harus menentukan entitas. Di situ telah kita baca bahwa terdapat 3 entitas. Pada entitas pertama yaitu mahasiswa. Yang kedua mata kuliah, entitas mata kuliah. Yang ketiga entitas dosen. Nah, setelah kita menentukan entitas, kita akan memberikan atribut-atribut pada entitas dan beserta kata kuncinya. Pada entitas mahasiswa, kita akan memberi 2 atribut karena di dalam soal tidak disebutkan apa saja atributnya. Ini berdasarkan pengalaman kita, di mana mahasiswa pasti memiliki NIM. Kita buat atribut NIM dan nama mahasiswa. Selanjutnya, pada entitas mata kuliah, kita akan beri 2 juga atribut. Yang pertama, atributnya yaitu kode mata kuliah. Yang selanjutnya yaitu nama mata kuliah. Pada entitas dosen kita akan memberikan atribut dosen pasti memiliki NID dan nama dosen. Selanjutnya kita hubungkan dulu. Selanjutnya kita akan menentukan kata kunci pada setiap entitas pada atribut yang telah kita berikan. Di sini kita jadikan NIM sebagai kata kunci untuk entitas mahasiswa. Untuk entitas mata kuliah kita jadikan kode mata kuliah sebagai kata kunci.
pada entitas dosen kita jadikan NID sebagai kata kunci. Untuk selanjutnya kita untuk tahap selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah. Maka kita buat relasinya seperti ini. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Dan dosen mengajar mata kuliah. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Berikut akan kita tambahkan derajat kardinalitas. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu untuk mendeteksi derajat kardinalitas. Kita harus membaca seperti ini. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, artinya setelah kita membaca seperti itu, maka mahasiswa meregistrasi mata kuliah atau itu adalah banyak ke banyak. Untuk dosen dengan mata kuliah yaitu satu ke banyak, maka relasinya akan seperti ini. Banyak ke banyak. Banyak ke satu mengajar dosen satu. Nah, setelah kita menambahkan derajat kardinalitasnya, kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, jika relasi dari setiap entitas ini banyak ke banyak, maka akan menjadi entitas baru. Kita buat entitas baru ini yaitu dengan entitas registrasi mata kuliah karena mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Jadi ini akan berubah seperti ini. Ini kita buat dulu entitas baru yaitu registrasi mata kuliah. Nah, dan NIM kita buat sini gitu. Dan NIM sebagai atribut beserta kode mata kuliah. Nah, setelah itu ini relasi ini tidak akan seperti ini, akan berubah juga. Ini kita hapus aja dulu. Kita buat dua relasi.
Yang pertama, mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dan mata kuliah diregistrasi mahasiswa. Maka akan seperti ini, karena banyak ke banyak. Nah, ini satu ke banyak, jadi akan seperti ini. Nah, sini. Maka setelah kita lakukan pembuatan ERD, diagram ERD-nya, maka hasil dari pembuatan IRD dari kasus contoh kasus soal tersebut seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan selesainya pembuatan diagram ini, semoga kita semua mampu dalam eh, mempelajari basis mata kuliah basis data ini. Semoga ke depan kita menjadi eh, mahasiswa yang mampu dalam pemahaman pembuatan IRD. Sekian dari saya, kurang lebih minta maaf, mohon dimaafkan karena ini dalam proses pembelajaran juga. Eh, Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.